Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willy Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Yesi Yunita, Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon. Aduh, udah ngebahas masalah dana. Pak, kalau bahasnya dana kayaknya apa ya yang mau dibahas nih, Bu? Apa ya? Waduh. Jadi yang ada dana uang gitu ya, Pak ya. Tapi insya Allah ini uangnya bermanfaat ya, terutama bagi para pelaku UMKM, jangan sampai terjerat pinjol. Kok pinjol kan banyak banget ya, Bu? Pinjol, bangke. Bank keliling. Bank keliling. Bu Yesi, gimana kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sehat. Assalamualaikum sahabat online yang ada di manapun. Mudah-mudahan semoga diberikan kesehatan semuanya ya, Mang Pram ya. Amin. Sehingga bisa menjalani aktivitas seperti biasa gitu. Mang Pram gimana? Sehat? Sehat. Udah ngopi sehat. Jadi kasih kopi atau gorengan? Gorengan. Karena biasanya kalau habis sholat Jumat kan ngantuk ya. Tapi alhamdulillah ini Bu Yesi juga di tengah kesibukannya bisa saya ganggu sebentar. Karena kita datang untuk mengganggu, bukan mengganggu aja, buat ngobrol-ngobrol ya, Bu. Tadi udah disinggung nih mengenai dana. Sebenarnya dana apa sih ini, Bu? Untuk pengelolaan dana bergulir. Iya, kita di sini ya diberikan amanah dari Pemkot Cilegon untuk mengelola dana bergulir yang tujuannya adalah untuk memberikan permodalan bagi para pelaku UMKM gitu. Jadi para pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan 1 sampai dengan 5 juta gitu bisa ke UPT dana bergulir, tentunya dengan persyaratan yang harus sudah lengkap dan juga memenuhi persyaratan gitu. Harus punya usaha dulu dong. Oh, itu yang wajib, itu satu dari usaha. Karena ini kan untuk membantu teman-teman pelaku UMKM yang punya usaha. Udah lama, Bu, program ini, Bu? Program ini sudah dari tahun 2002. Itu awalnya Linkbook, LPU dan Trading House. Setelah itu dilebur menjadi lembaga namanya LPEM, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Berubah lagi nih, Mang Pram, lagi di tahun 2008 menjadi UPT-PEM, UPT Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat gitu ya, yang dulu mungkin ada di tiap kecamatan kantor cabangnya gitu. Nah, di tahun 2016 berubah lagi nomenklatur menjadi UPTD Pengelola Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Nah, sekarang bukan Dinas UMK lagi, bukan Dinas Koperasi UMK lagi, tapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon gitu. Bukan UMKM tapi bukan UKM. Usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah. Wah, menarik ini sebenarnya. Tertarik ya nih untuk teman-teman pelaku UKM, usaha kecil dan menengah. Kan kebanyakan teman-teman pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya itu terkendala sama dana. Solusinya adalah ada di UPTD. Dana bergulir ya. Pengelolaan dana bergulir. Syaratnya apa aja ininya, Bu? Syaratnya tadi KTP. Ada tadi. KTP itu sudah ada ya. Tinggal penambahnya adalah NIB, mempunyai nomor induk berusaha itu. Ditambah lagi nih, siapin juga foto 3x4 berwarna ya. Untuk pemohon dan ahli warisnya masing-masing 2 lembar, sama fotokopi kartu keluarga pemohon dan ahli warisnya. Harus ada ahli warisnya ya. Ya kita tidak tahu ya kalau usia kan. Nah, itu menarik ini. Bisa dapat berapa sih, Bu, yang bisa dibantu? Jadi di kita ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama adalah tingkat perintisan, perintisan usaha itu nilainya 1 sampai dengan 3 juta. 1 sampai 3 juta. Yang kedua tingkat penguatan 3 sampai dengan 5 juta. Di atas 5 juta ada tingkat pengembangan. Nah, untuk di tahap pengembangan ini kita biasanya bekerjasama dengan CCSR ataupun perbankan gitu. Jadi untuk saat ini yang kita kelola adalah dari dana APBD itu ada di tingkat perintisan dan juga di tingkat penguatan gitu. Wah, berarti bisa nih kalau bukan coba-coba ya. Saya nih baru pengen
pengen ngebuka usaha, itu bisa nggak Bu? Dari awal banget gitu? Bisa. Jadi, dengan modal 3 juta, kayaknya mau bikin usaha kuliner, gorengan atau apa? iya, jadi kita kan juga kan memberdayakan masyarakat yang mau menjadi wirausaha. Jadi dari tingkat 1 juta, misalkan sudah lunas gitu, kita bisa mengajukan kembali ke tingkat yang lebih besar, 2 juta, terus sampai dengan 5 juta, maksimal di 5 juta. Setelah 5 juta baru kita kita fasilitasi secara bankable ya, melalui perbankan gitu. Nah itu dari yang rendah dulu ya, jangan langsung minta yang gede. Iya, nggak bisa kalau yang gede langsung ke ini aja, ke perbankan ya. Iya, karena kan biasanya juga dari yang kecil kalau tanggung jawab untuk mengembalikannya juga sesuai dengan jatuh tempo. Bagus kan gitu. Ada track recordnya. Iya, gitu. Jadi kita bisa memberikan pinjaman ke tingkat yang lebih besar lagi. Iya. Biasanya para pelaku usaha ini usahanya apa aja sih Bu? Usahanya ada yang mulai dari gorengan ya, setelah gorengan kadang dia juga ke usaha lain juga, misalkan warungan, ada yang nasi uduk, ada yang mie ayam, ada yang bakso. Jadi sebenarnya mitra dari UPT ini dari ujung ke ujung, Mang Pram. Ibu ke mau nyervis jam, ternyata mitra UPT juga. Ibu mau makan apa juga semuanya mitra kita. Alhamdulillah. Jadi sudah puluhan ribu yang sudah kita bantu dalam permodalan ini, dalam itu menjadi saudara buat kita gitu. Nah iya, karena bareng-bareng ya akhirnya gotong royong sistemnya. Dan yang mungkin yang lebih menariknya sekarang ini kan ada program 0% ya, 0% untuk di tingkat perintisan gitu. Bunga 0%? Iya, kan belum ada ya Mang Pram ya, gitu. Pinjaman dimanapun pasti ada, entah itu ada jasa pinjaman lah, administrasi lah, segala macam gitu. Di kita ini adalah program Pak Wali Kota, Pak Haji Heldi Agustian, dan juga Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sanuji Pentamarta gitu, bahwa ada program Kartu Cilegon Sejahtera gitu ya, yang memberikan bunga itu di 0% kan. Bunga 0%. Tapi dengan catatan di tingkat perintisan. Untuk tingkat penguatan kita dikenakan 3%. Karena UPT juga ini berbentuknya adalah BLUD. Badan Layanan Umum Daerah yang harus ada pendapatan gitu. Kalau misalkan dimelakukan semua tidak bisa karena menyalahi Perda Dana Bergulir nomor 4 tahun 2015. Nah ini kan kadang para perintis ini mau mencoba apa nih gitu. Terus kan berarti kalau pinjam 1 juta balik 1 juta. Ya, betul. Jangan pinjam 1 juta balik 1.100.000. Kan kebanyakan pinjol malah lebih gede ya. Iya, ada yang berapa persen tuh sampai 12% atau gimana 12%, 20%. Iya, jadi alhamdulillah ini di Mang Pram tidak semua pemerintah kota kabupaten memiliki UPTD dana bergulir. Gitu. Jadi di Indonesia itu hanya beberapa saja, nggak di tiap kota, nggak di kabupaten. Jadi alhamdulillah kita masih bisa membantu masyarakat kita ya, jangan terjebak dalam yaitu pinjol ataupun dalam bank keliling lah gitu, yang dengan menjerat dengan suku bunga yang sangat tinggi gitu. Nah ini kan berarti Pemkot Cilegon benar-benar serius untuk membangun UKM, untuk mensejahterakan UKM dan mempermudah dalam permodalan pastinya. Betul. Bu ya. Wah asik nih. Kalau kita perusahaan media ini bisa pinjam sih Bu. Aduh, buat beli apa ya? Kali aja kan buat beli kamera gitu. Kamera yang bisa. Selagi itu memenuhi persyaratan, siapapun masyarakat Kota Cilegon yang membutuhkan permodalan silakan datang ke kami. Kami di sini ada 4 kantor layanan subunit wilayah. Yang pertama ada di kantor wilayah 1 yaitu meliputi Kecamatan Cilegon dan Cibeber. Yang kedua kantor layanan subunit wilayah 2 itu melayani masyarakat yang ada di Kecamatan Ciwandan dan juga Citangkil. Selanjutnya yang ketiga itu ada di wilayah Kecamatan Pulau Merak dan Grogol. Dan terakhir layanan subunit wilayah 4 adanya di Kecamatan Jombang dan Purwakarta. Lama nggak sih Bu prosesnya? Proses pengajuan pinjaman? Prosesnya enggak cepat gitu. Jadi setelah data sudah lengkap di kita langsung kita survei gitu. Karena kita ada 4 wilayah, jadi supaya tidak pencerahan tidak tertinggal atau jadi numpuk kita, lah ya. Jadi kita sistemnya adalah kita rekap dulu semuanya berapa gitu. Jadi baru sekalian kita ajukan ke PPRS karena kita melalui perbankan sekarang.
Jadi perbankan nanti yang apa namanya pencairan, jadi semuanya non tunai, baik pencairan maupun pengembalian kita sudah melalui non tunai. Jadi kita tidak lagi menyentuh apa namanya uang cash gitu. Karena semuanya bisa ditransfer. Betul. Ini kan untuk meminimalisir, maaf ya, mungkin kan ada duit yang kalau cash takut hilang atau sulit laporannya, tapi banyak resikonya lah. Banyak resikonya, tapi dengan mentransfer secara otomatis itu udah secara digital kan sudah terekam ya. Nggak bisa dibohongin tuh. Nggak bisa diotak-atik. Takutnya nggak ngaku gitu, soalnya saya nggak masuk nih, sudah ada di tabungannya. Jadi Mang Pram mungkin tadi lupa ya. Jadi sekarang itu karena sudah mulai perbankan, jadi setiap calon mitra kita itu harus membuka rekening di BPRS. BPRS, salah satu BUMD. Ya, memberdayakan BUMD yang ada di Kota Cilegon gitu. Kalau seandainya ini kredit macet, gimana nih solusinya? Oh, kalau itu sudah hal biasa ya dimanapun gitu, karena kita ini di sini tanpa jaminan ya kan, tanpa ada denda gitu, pasti ada lah. Nggak bisa dibilang oh semuanya lancar, nggak bisa. Perbankan saja sudah sudah BI checking dan segala macam masih ada kredit macet ya. Jadi kita juga ada, tapi upaya-upaya terus kita lakukan ke masyarakat. Jadi biasa ketika sudah anak-anak nyerah, Bu, aduh ini nggak bisa lagi, saya yang turun gitu, ayolah. Karena kan mungkin kalau dengan beda ya, ketika dengan pimpinan si mitra ini juga dia minta misalkan Bu saya sekian dulu ya Bu ya gitu, nggak apa deh, yang penting ada yang masuk di kita gitu. Iya, berarti lunak juga ya kalau cicilan 100.000 tapi kok untuk bulan ini cuma bisa 50 dulu gitu. Nah, gitu masih bisa. Ya. Yang penting nanti pas waktunya selesai sudah lunas. Nah, itu. Makanya kan yang paling penting teman-teman nih para pelaku UMKM, ayo dong datang ke UPTD, bisa ngobrol-ngobrol kan, bisa nanya gitu. Sebelum pinjam harus tahu nih manfaatnya apa, nanti konsekuensinya juga seperti apa. Kalau kayak gitu kan lebih enak ya Bu ya. Jangan tergiur di pinjol, kan kebanyakan sekarang banyak banget orang-orang yang terjerat di pinjol kayak gitu. Kenapa 1 jam cair katanya gitu kan, dengan slogannya kan 1 jam cair. Nah itu kita yang selalu kita mengedukasi masyarakat. Kita juga suka ada sosialisasi ke tiap kecamatan gitu, bahwa ayo, karena ini juga saya juga saya merasa masih banyak masyarakat yang belum tahu juga mengenai keberadaan UPT Dana Bergulir ini gitu. Jadi kita harus, tugasnya kita lah sebagai aparat pegawai ini Pemkot, kita harus bisa mengedukasi masyarakat gitu. Nah ini makanya nih bagian dari solusi untuk perkembangan UMKM di Cilegon, permodalan sudah disiapkan. Ya, apalagi gitu kan? Apalagi solusi agar tidak terjerat pinjol sama tadi Bang keliling. Bang keliling. Udah datang aja ke sini gitu. Dan insya Allah kan melalui bantuan ini nggak terlalu repot ya, syarat-syaratnya, prosesnya lebih mudah gitu. Kan di BJB juga ada program UMKM tuh, pinjaman modal untuk UMKM, tapi dia sampai back checking gitu, sampai dengan 5 juta tuh sampai ke OJK segala macam gitu, maksudnya sampai dia cek segala macam. Kalau kita kan enggak gitu, yang penting ada usahanya gitu kan. Kita pun ada pendamping kelurahan, jadi tahu maksudnya kan si A ini orang sini, bagaimana dia keluarganya, bagaimana dia karakternya atau bagaimana. Itu jadi kita juga dari situ aja kepercayaan lah gitu. Kepercayaan ini kan udah diberikan peluang yang sangat lunak, gampang, dan prosesnya juga gak berbelit ya. Betul. Kira-kira kalau di total tadi udah ribuan kalau dari tahun 2002. Sekarang gini, kalau dari tahun 2021 saja Mang Pram ya. Kemarin 2021 sampai dengan 2002 ini, di akhir tahun ini kita sudah menyalurkan sebanyak 1.567 para pelaku UMKM. Wah, berarti tumbuh banget nih. Ya. Kebanyakan kuliner ya Bu? Kebanyakan kuliner, iya, sekarang tapi ada juga fashion gitu. Fashion, iya. Karena sekarang ngelihat tempat-tempat di Cilegon lebih banyaknya kuliner, jajanan. Betul. Kayaknya nggak sulit sih cari makanan di Cilegon. Iya.
warungan juga banyak gitu, warungan sembako gitu. Ya lumayan kali Mang Pram ya 5 juta 5 gitu kan. juta. Bisa nyicil rolling door-nya ataupun apa gitu. Jadi itu kita sudah banyak banget mitra yang karena saya juga selaku kepala UPT juga tidak hanya diam di kantor, saya turun juga ke masyarakat ketika ada permasalahan, saya tanyakan apa permasalahannya. Oh Bu, karena COVID waktu itu sekolah libur jadi nggak bisa membayar cicilan gitu. Oh ya kita tunggu. Jadi itulah pendekatan kekeluargaan lah yang kita kita lakukan gitu. Iya, jadi ini asik nih udah kekeluargaan. Jadi saling mengerti lah antara dari UPTKD. Saya selalu salah tadi ngomong. Mang Pram dia nggak apa-apa dari tadi udah nyontek ya. Udah nyontek padahal ada bukunya 2. Ada buku profil udah sama baca-baca pamfletnya. sejarah dari awal sampai kemudian akhir, dasar hukumnya. Ini yang pasti sih kalau udah dasar hukumnya, kalau mau pinjaman di sini udah terlindung ya Bu ya. Ya, di sini juga ada success story nih. Success story dari tiap kecamatan gitu, yang awalnya modal berapa, sekarang sudah menjadi berapa, omsetnya berapa. Ini kita juga buat success story seperti ini. Wah iya menarik. Ini sampai para penjual kacang. Iya, nih punya ada warung. warungan, tuh ada yang kasur ya. Iya. Ada yang gipang di sini, terus juga nah yang terakhir mungkin ini yang belum saya ceritakan, ini mengenai kedelai. Ini ada produk input kedelai ya. Kita selain ada pinjaman dana bergulir nih Mang Pram, kita juga menyediakan produk input berupa kedelai, Bahan baku kedelai gitu. Jadi kita salurkan kepada pengrajin tahu dan tempe yang di Kota Cilegon. Jadi ketika kemarin naik tuh harganya kan sampai berapa gitu kan, karena banyak yang demo gitu karena nggak kebeli kedelai gitu. Jadi di kita fasilitasi tetap berjualan karena masih dibantu oleh UPT dana bergulir. Iya, apalagi produk jangan sampai hilang deh untuk tempe sama tahu. Nah iya gitu, waduh kalau udah nggak ada 2 itu galau kita kan. Ya makanan yang paling merakyat Ya. Dengan harga yang terjangkau, kayaknya ya tahu tempe nggak bisa dihilangin saat kita makan. Jadi itulah kita ada pengadaan bahan baku berupa produk input yaitu kedelai dan juga melinjo. Jadi para pengusaha gipang atau emping gitu, melinjo dari kita bisa adakan dari kita gitu, kita bantu. Kalau kedelai itu yang rutin. Sebulan bisa 5 kali, 4 kali gitu. Kita sekali order itu 10 ton gitu. Kita langsung distribusikan kepada pengrajin. Kebanyakan yang di Ciuber itu loh Kang, yang di Sambirata ya. Sambirata ya. Wah enak nih para pengrajin tempe tahu. Jangan sampai hilang ya Bang. Nah buat sahabat Philip Online, jika tertarik langsung aja datang ke Gedung Graha Edi ya Bu, lingkungan Pemkot Cilegon di lantai 3. Kalau mau nanya-nanya atau kalau di mall pelayanan publik ada juga Bu? Belum, karena kan kita masih satu gedung, mungkin masih bisa naik ke sini lah gitu, masih kita layani gitu. Iya, jadi lebih lengkapnya nanti bisa datang deh ke sini, baca lagi khawatir salah. Jadi Unit Pelayanan Teknik Daerah Pengelolaan Dana Bergulir. Iya, UPTD pengelola dana bergulir. Bisa ke sini, bisa ngopi-ngopi tuh, di sini juga ada pesan kopi atau gimana sambil ngobrol-ngobrol. Jadi ketika ada yang kadang-kadang masyarakat yang nggak tahu mengenai informasi apapun, kadang-kadang sudah ada gimana sih Bu Yesi gini-gini, saya ajak ngobrol di sini ngopi, akhirnya kan jadi aduh Bu Yesi alhamdulillah jadi kekeluargaan. Nah itu kan beda, jadi beda yang tadinya marah gitu, ketika kita sudah obrolin, kita kasih kopi, ngobrol, ketawa, ya jadi keluarga akhirnya Mang Pram. Iya, berarti ada pendekatan khusus nih. Aduh. Biar para kalau enggak udah banyak yang ini nih gitu kan. banyak yang protes. Alhamdulillah gitu. Jadi tergantung kita pendekatannya gitu, pendekatan secara kekeluargaan. Jadi kita berikan pemahaman bahwa semua yang ada di pemerintah kecil ini ada aturannya, ada aturan dan segala macam, tidak bisa memberikan begitu saja gitu. Tapi alhamdulillah Mang Pram semuanya mengerti setelah kita berikan penjelasan gitu. Nah, bicara lagi nih mengenai UKM.
kemarin sudah ngobrol sama Pak Wali, sama Pak Kadis Koperasi dan UKM juga. Ada peningkatan pengurangan pengangguran. Sekarang udah ada di posisi 4, salah satunya itu berkat UKM juga yang berkembang di Cilegon. Akhirnya ya pengangguran di kota Cilegon menurun. Nah ini kan berarti salah satu yang terlibat pasti. Ya, Bu Yesi ini bisa. Yang tadinya mungkin pengangguran, nggak punya usaha. Ketika kita berikan permodalan, kita berikan motivasi, kita berikan pelatihan, berikan pemagangan, pelatihan, bagaimana cara memasarkan sampai dengan yang lainnya. Ya itu. Jadi melalui cara itu kita bisa menurunkan angka pengangguran gitu ya. Yang tadi nganggur, kita berwirausaha gitu kan. Kurang apa modal? Wah, ada permodalan. Kurang pelatihan, kita rujuk ke bidang UMKM. Kita mau ada packaging, pengemasan bagaimana? Kita rujuk ke bidang UMKM karena semuanya sudah ada. Jadi nggak ada alasan lagi UMKM tidak berkembang di Kota Cilegon. Iya, sampai perizinan segala sudah dibantu gitu. Malah kita menjemput bola ke mereka. Ayo kita buat NIB, ayo kita buat yang lainnya, yang lainnya gitu. Tinggal sekarang nih teman-teman yang punya usaha mau atau enggak untuk berkembang gitu. Modal ternyata ada di sini gitu. Ya syukur-syukur modal pribadi atau join sama teman juga nggak masalah ya Bu ya. Yang penting kan usahanya berkembang biar tidak stuck di situ aja. Jual gorengan saban hari. Tapi kan bisa kalau ada peluang untuk menambah, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak? Apalagi nanti di bulan puasa. Waduh iya. Benar. Aduh, gorengan menjamur ya kan. Timun suri gitu kan, timun suri. Nanti Bu, saya berubah haluan dari jualan gorengan, jualannya jadi kreditan baju Lebaran. Wah, silakan saya bilang. Pokoknya apapun itu, selagi Ibu benar menjalankan usaha, kita dukung gitu. Karena kita juga ada monitoring dan pendampingan juga gitu. Ada permasalahan apa, kita datangin gitu. Ibu, apa sih masalahnya? Apa sih yang dibutuhkan sama Ibu gitu? Oh Bu, saya mau butuh ini, ada alat, saya butuh alat untuk kue, buat kue. Saya merujuk ke bidang UMKM gitu. Jadi peralatan juga sebenarnya gimana para pelaku usahanya itu mau atau enggak gitu. Kalau mau mencari informasi juga sebenarnya di Dinas Koperasi dan UKM itu banyak program yang bisa diikuti ya Bu. Mulai dari pinjaman udah jelas, pelatihan, perizinan, digital marketing sudah marketplace juga sudah punya kita marketplace itu ya di bidang UMKM itu Puji Sagon ya kalau nggak salah gitu. Udah semuanya sudah ada tuh mau nggak gitu. Jadi jangan alasan di Cilegon kalau susah cari kerja ya udah kita usaha aja kan. Iya, karena mungkin usaha itu kan nggak langsung besar ya Kak Mang Pram ya. Jadi ada yang kecil dulu yang merintis lah tadi bilang. Wah katanya ada yang bilang usaha buat apa ya Bu ya modal 1 juta gitu. Saya bilang nggak ada yang ini. Semua juga berawal dari yang kecil dulu. Kalau kita lakukan, kalau kita tekun berapapun nilainya, kita benar menjalankan usahanya, insya Allah berkembang ke arah yang lebih besar lagi. Yang penting konsistensi itu. Ada keuntungan separuh dipakai buat kebutuhan sehari-hari, separuhnya ditabung. Kan kalau dari tabungan itu bisa jadi modal lebih besar lagi gitu. Iya. Sekarang kan ada PP ya, PP yang memudahkan para pelaku UMKM ya, PP nomor 7 tahun 21 itu. Apa lagi gitu UMKM itu diberikan kemudahan sama pemerintah loh. Ya, perizinan gitu. Terus misalkan sampai bantuan hukum, apabila UMKM ada yang berhadapan dengan hukum, kita bantu gitu. Apapun kita harus sekarang mungkin katanya dari ketika ada rapat ataupun ada kunjungan dari luar kota itu sudah mulai tuh snacknya atau makan siangnya dan juga oleh-olehnya buat tamu dari luar kota itu sudah dari UMKM kita gitu. Wah, berarti kan ini udah enak banget sih sebenarnya, cuman sekali lagi mau atau enggak harusnya mau ya. Iya. Apapun usaha ya, mungkin kalau untuk menentukan usaha apa yang mau dijalanin bisa teman-teman sahabat Philip Online juga apa sih peluangnya gitu. Iya. Sahabat Philip Online ini menarik banget ya, ternyata dari UPTD pengelolaan dana bergulir ini banyak banget manfaat yang bisa
teman-teman para pelaku usaha untuk bisa gabung, pinjam duit, dan di sini prosesnya gampang dan perlindungan hukum, terus pengembangan, pelatihan segala macam sudah ada di Dinas Koperasi dan UKM. Banyak banget sih, Bu. Iya. Jadi bagi para pelaku UMKM ya, ini adalah ada program yang sangat menarik yang 0% tadi itu adalah di tingkat perintisan. Dan juga ditekankan bahwa ini adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan kepada negara. Nah itu yang itu harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini adalah bukan dana hibah, dana cuma-cuma gitu. Jadi ini adalah dana yang harus dikembalikan kepada negara. Itu yang susah, agak sulit kemampram gitu ya. Anggap aja sebagai motivasi ya, karena kan kalau kita pinjam duit kita memiliki kewajiban untuk membayarnya, dan untuk membayarnya ini menjadi semangat nih akhirnya usahanya gitu. Iya. Terakhir Bu, karena waktu juga udah panjang banget ini, statement closing apa yang bisa disampaikan untuk sahabat Willip Online? Buat sahabat Willip Online dimanapun berada ya, kita dari UPTD dan Pengelolaan Dana Bergulir, apabila teman-teman ataupun apalagi yang muda nih, yang milenial nih, yang mempunyai mau usaha gitu ya, mau berwirausaha gitu, terkena permodalan gitu, kita boleh mengajukan ke kita ya, dengan mungkin dengan bunga yang 0% ya gitu, tanpa agunan, tanpa denda loh Bang Pram ya gitu. Silakan datang ke kami. Mudah-mudahan kita bisa memberikan bantuan sesuai dengan persyaratan. Menarik banget ternyata obrolan kita pada kali ini nih Bu. Terakhir statement closing apa yang bisa disampaikan untuk sahabat Willip Online, Bu? Untuk sahabat online yang ada dimanapun ya, baik mau di rumah ataupun di mana secara online nih, untuk milenial ya, Bang Pram ya, apabila punya jiwa wirausaha gitu, terkait dengan terkendala dengan permodalan, itu bisa datang ke kita. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Siap, amin. Ayo dong datang nih. Saya ulangin lagi, lokasinya ada di Gedung Geraha Edi di lingkungan Pemkot Cilegon, lantai 3. Dari kalau naik lift langsung belok kiri, udah mentok, udah ada papannya tinggi banget. Sekali lagi terima kasih Bu sudah ngobrol-ngobrol. Banyak banget ini informasi yang sudah disampaikan untuk sahabat Willip Online, terutama bagi para pelaku wirausaha. Ayo dong kembangin usahanya biar lebih sejahtera lagi Kota Cilegon. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu. Sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Param, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.